Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan materi kuliah perilaku konsumen. Pertemuan keempat ini dengan judul Motivation and Values. Perlu saya sampaikan untuk materi motivation, saya mengambil dari Solomon. Sedangkan untuk value, saya akan mengambil materi dari pelatihan marketing yang pernah saya alami dari Profesor Dr. Paul Patterson, School of Marketing dari University of New South Wales, Australia. Nah, untuk itulah saya nanti dalam pembahasan ini akan lebih detail dan dilengkapi dengan adanya kasus seperti halnya biasanya. Untuk pembelajaran tujuannya meliputi 4 hal. Pertama adalah penting bagi pemasar untuk mengetahui bahwa produk dapat memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Yang kedua, cara kita mengevaluasi dan memilih produk bergantung pada tingkat keterlibatan kita dengan produk, seperti dengan pesan pemasaran dan atau situasi pembelian. Yang keempat adalah nilai-nilai budaya yang kita pegang teguh menentukan jenis produk dan layanan yang kita cari ataupun kita hindari. Dan yang keempat adalah konsumen berbeda-beda dalam hal kepentingannya dan orientasi ini pada gilirannya berdampak pada prioritas dan perilaku mereka. Baik, untuk berikutnya saya membahas tentang definisi motivasi. Motivasi di sini proses yang mengarahkan orang untuk berperilaku seperti mereka atau juga kekuatan yang mendorong kita untuk membeli atau menggunakan produk. Di sini saya mengambil dari Solomon. Kemudian yang kedua yaitu tentang sasaran, yaitu kondisi akhir yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian dorongan. Dorongan di sini adalah tingkat kegairian dari konsumen. Berikutnya adalah keinginan. Keinginan adalah perwujudan kebutuhan dari konsumen. Contoh di sini adalah mengenai iklan dari Nike, di mana dalam iklan ini bagaimana Nike memberikan suatu solusi untuk pengambilan keputusan agar konsumen bisa melakukan pembelian dengan tepat, yaitu dengan your only limit is your. Berikutnya adalah kekuatan motivasi. Kekuatan motivasi ini ada 3 hal. Pertama adalah kekuatan motivasi merupakan tingkat kemauan untuk mengeluarkan energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah teori penggerak, yaitu kebutuhan biologis yang menghasilkan kegiatan gairah yang tidak menyenangkan, misalnya perasaan lapar dan sebagainya. Yang ketiga adalah teori harapan, yaitu perilaku ditarik oleh harapan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Berikutnya adalah jenis-jenis kebutuhan manusia. Di sini ada 4, yaitu biogenik, yaitu kebutuhan biologis seperti tentang udara, air, makanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah psikogenik, yaitu kebutuhan akan status, kekuasaan, afiliasi, dan sebagainya.
Kemudian yang keempat adalah utilitarian, yaitu kebutuhan akan atribut berwujud suatu produk seperti kalori dalam burger yang ada di keju. Kemudian hedonik, yaitu kebutuhan akan kegembiraan, kepercayaan diri, dan fantasi. Konflik motivasi. Konflik motivasi ini mencakup adanya valensi tujuan atau nilai. Konsumen akan mendekati tujuan positif atau konsumen mendekati tujuan negatif. Nah, biasanya ini diambil contoh saya, yaitu di Amerika, Partnership for Drug Free Amerika, yaitu mengkomunikasikan konsekuensi negatif kecanduan narkoba bagi mereka yang tergoda untuk memulai. Akhirnya ini sebagai suatu iklan bahwa supaya bagi mereka yang belum kecanduan untuk tidak pernah memulai. Ada tiga tipe konflik motivasi, yaitu pertama studi approach, yang kedua approach avoidance, dan avoidance. Nah, di sini yang pertama adalah approach ini adalah dua alternatif yang diinginkan dan terjadinya disonansi kognitif. Dan approach avoidance adalah aspek positif dan negatif dari suatu produk yang diinginkan. Kemudian approach yang kedua adalah rasa bersalah karena keinginan yang muncul. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat keputusan untuk pembelian yang tidak terencana. Avoidance di sini menghadapi pilihan dari dua alternatif yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah dalam posisi mendesak atau dihadapkan suatu kondisi di mana dia harus melakukan pemilihan. Kebutuhan khusus dari perilaku pembelian ada 4. Pertama adalah nilai capek pribadi. Nah, di sini pilih produk yang kadang-kadang yang bersifat produk yang menambah sifat pencapaian kesuksesan. Misalnya dia membeli mobil mewah, produk teknologi tinggi, kemudian serba komputer, serba digital dan sebagainya. Ya, di sini adalah menempatkan pada perimahan produk yang menandakan suatu kesuksesan. Yang kedua adalah nilai capaian yang affiliation, yaitu bersama orang lain. Misalnya produk yang minuman, misalnya beralkohol, kemudian ada juga produk-produk yang digunakan dalam kelompok, misalnya bersama-sama dalam satu grup seperti kues, paguyuban, golfer dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah nilai capaian yang menguasakan kekuasaan di dalam lingkungan, yaitu fokus pada produk yang memungkinkan mereka menguasai lingkungan. Misalnya dia memasang CCTV untuk lingkungannya, memasang WiFi yang berfungsi untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, disinilah peran mereka akan menonjol di lingkungan tersebut. Kemudian yang keempat adalah menegaskan identitas individu yang unik. Nah, misalnya mereka nilai capaian yang untuk pribadi unik, misalnya menggunakan parfum khusus. Misalnya dia pada saat naik haji dia menggunakan parfum misalnya 1000 bunga. Nah, itu pada saat lewat atau digunakan pada ke masjid dan sebagainya sudah menimbulkan aroma yang khusus. Dan kemudian menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang akhirnya menggunakan sifatnya unik. Kemudian yang berikutnya ini yang mungkin cukup penting, yaitu
level of need in the Maslow hierarchy. Pelajaran tentang ini biasanya ada di sumber daya manusia (SDM), tetapi dalam hal ini kita sebagai pemasar kita harus tahu level mana dari tahapan dari kondisi dari seseorang tersebut atau hierarki mana mereka berada. Di sini ada dibagi mengenai ada lima level. Pertama, level yang paling bawah adalah level kebutuhan psikologis, yaitu tentang makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya. Sedangkan produk-produk yang digunakan yang kadang-kadang relevan yaitu misalnya obat-obatan generik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu adanya kebutuhan tentang keamanan, keteraturan, stabilitas dan sebagainya. Nah, di sini yang dibutuhkan produk adalah tentang jaminan asuransi, jaminan pensiun, kemudian adanya dipasang di rumah itu ada Wi-Fi, CCTV dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, di sini contohnya adalah afeksi, relasi, keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian produk yang dibutuhkan adalah tentang pakaian, perkumpulan, paguyuban, kemudian grup minum di kafe dan sebagainya. Kemudian adanya kebutuhan akan rasa penghargaan. Nah, kemudian rasa penghargaan ini contohnya adalah pencapaian suatu status. Dia di dalam suatu kelompoknya dia sudah menjadi posisi tertentu. Nah, di sini menunjukkan bahwa pencapaian status, adanya rasa tanggung jawab, reputasi dan sebagainya. Nah, produk yang dibutuhkan itu biasanya mobil, perabotan rumah, kartu kredit, ikut asosiasi, membuat member club dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, kemudian penemuan dalam suatu organisasi, kemudian menjadi kalau sudah pensiun itu menjadi dosen, masuk di parpol dan sebagainya. Sedangkan produk yang diinginkan biasanya dia mengikuti pendidikan S3, ikut golf member, perjalanan wisata dan sebagainya. Baik, akan saya lengkapi lagi tentang teori Maslow tadi, bahwa kenapa teori Maslow ini digunakan sebagai yang penting di dalam pemasaran, khususnya perilaku konsumen, bahwa kita melihat bahwa seseorang itu tadi dari levelnya ada 5 level tadi, itu kalau dikaitkan akhirnya pada keputusan untuk menjadi perilaku dari konsumen. Nah, teori Maslow ini cenderung mempelajari kaitannya dengan pembelian, perilaku pembelian. Nah, khususnya adalah perilaku pembelian yang bermasalah. Misalnya tertarik untuk belajar tentang apa yang membuat orang berbahagia dari hal yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, teori Maslow ini ada 2 hal yang penting yang akhirnya nanti akan digunakan sebagai keputusan bagi para pemasar adalah satu, yang paling sederhana adalah yang paling bawah, paling dasar, karena itu hanya untuk kebutuhan dasar. Tetapi yang paling sulit adalah pada piramida yang paling atas. Nah, dalam paling atas ini paling kompleks, kebutuhan paling kompleks ada di bagian atas ini. Karena apa? Contohnya nanti di dalam kasus itu
Kenapa orang kaya di Indonesia pada saat terjadi pandemi kok justru melakukan pembelian mobil-mobil mewah? Nah, ini merupakan nanti mesti harus dapat kajian khusus untuk bagi pemasar supaya dia berhasil. Yang berikutnya adalah keterlibatan mengenai konsumen. Keterlibatan di sini adalah relevansi yang dirasakan dari suatu objek berdasarkan kebutuhan, nilai, dan minat seseorang. Contohnya, kalau kita melihat produk permainan Lego, itu dari produsen, itu justru diambil dari pemenang dari lomba merangkai Lego yang terbagus. Itu diambil dari para pelego-pelego dari anak-anak itu. Nah, anak-anak itu dilibatkan supaya berkreatif mendesain suatu yang bagus, hasil yang bagus. Nah, dari sana muncullah ide desainer dari produsen Lego itu untuk membuat produk yang baru. Kemudian kalau kita melihat juga salah satu produsen smartphone melakukan lomba tentang foto selfie. Nah, itu juga foto selfie yang terbagus, kemudian nanti hasilnya diseleksi dan hasil yang terbaik diberikan nanti hadiah dengan foto dari smartphone dan sebagainya. Kemudian contoh yang lagi adalah mengenai yang dilakukan oleh produsen dari dealer-dealer dari seperti motor, yaitu misalnya contohnya adalah Yamaha. Yamaha itu setiap periode melakukan namanya gathering. Di dalam gathering itu khususnya bagi mereka yang mengambil pembelian secara kredit itu diundang pada acara gathering dan diminta untuk membawa anaknya yang paling besar yang sudah berusia mendekati 17 tahun. Nah, pada saat gathering itulah nanti ada acara pameran motor yang baru. Nah, pameran motor baru ini ujung-ujungnya adalah anak tadi yang umur 17 tadi akan berminat untuk terhadap produk yang baru tadi. Akhirnya melakukan pembelian. Apalagi nanti dengan mereka yang sudah dinilai melakukan pembayaran secara aktif dan sebagainya dan tidak pernah nunggak dan sebagainya, mereka langsung diberikan fasilitas untuk dapat duluan tanpa inden dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengenai konseptualisasi keterlibatan. Konsep keterlibatan ini ada 3 faktor, yaitu faktor person, faktor objek, dan faktor situasional. Nah, faktor-faktor inilah yang nanti akan menentukan di mana seorang konsumen itu akan melakukan pemilihan. Jadi tadi ada faktor manusianya yang di sana meliputi faktor need, important, interest, value. Kemudian faktor objek itu meliputi differentiation of alternative, sources of communication atau content of communication, dan yang terakhir situational factor itu ada 2, yaitu purchase dan occasion. Nah, misalnya contohnya seorang pegawai suatu kantor, misalnya dia ingin memiliki rumah. Nah, di dalam pemilihan itu misalnya di daerah Bandung itu untuk pegawai yang bawah gitu ya nggak usah orang lain, misalnya saya sendiri. Pada saat saya menjadi pegawai baru itu ditawari 4 lokasi rumah, yaitu ada di pilihan 1 di Sukajadi, pilihan kedua di Melong Grand, kemudian pilihan ketiga di Antapani, dan pilihan keempat di Rancaikek. Saya tadi kaitkan, saya dalam mengambil keputusan itu melihat dari faktor person, faktor objek, faktor situasional. Akhirnya saya memilih yaitu di Rancaikek dengan melibatkan
ketiga faktor tersebut, yaitu faktor person, situation, dan objek. Kemudian adalah level of involvement. Nah, disinilah yang berikutnya adalah mengenai suatu keterlibatan dari yang tingkat rendah sampai kepada yang sampai yang kuat. Nah, yaitu pada saat pandemik banyak pegawai yang pensiun misalnya untuk mengisi waktu banyak tinggal di rumah. Ya, jadi pada saat pandemik ini banyak orang tinggal di rumah, apakah pegawai yang masih kerja atau mereka yang anak sekolah dan sebagainya. Khususnya ambil contoh aja para pegawai. Untuk mengisi kekosongan kegiatan, dia melakukan kegiatan menanam tanaman hias. Nah, konsumsi yang paling rendah itu adalah tanaman hias yang paling murah. Misalnya ambil aja tanaman hias kembang sepatu. Itu harganya kurang lebih hanya 100.000. Tetapi bagi mereka yang memiliki kekuatan keuangan yang tinggi, mungkin dia membeli tanaman hias yang Aglomena Lotus Delight itu sampai 4 juta. Atau mungkin yang harganya sampai 100 juta. Aglomena Golden Hope itu sampai 100 juta. Artinya apa? Ada produk yang memang yang tadi biasa, tanaman biasa, sehingga mereka kadang-kadang melihat yang bagus kurang motivasi untuk memelihara. Tetapi bagi mereka yang harganya mahal tadi, si konsumen si penanam tadi sampai dia itu mau tidur di dekat tanaman dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan antara yang paling rendah sampai kebutuhan yang paling kuatnya. Nah, kemudian untuk mengukur keterlibatan itu ada 10 poin. Ya, di situ ada contohnya. Misalnya ada important, boring, relevant, exciting, mean nothing, appealing, fascinating, involving, dan sebagainya. Kemudian di situ ada juga yang lawannya, yaitu misalnya kalau important jadi unimportant. Jadi skala mengukur keterlibatan dan skala keterlibatan. Ini nanti khusus. Kemudian dimensi keterlibatan konsumen itu dilihat dari ada sejumlah konsumen terlibat tergantung pada minat pribadi dalam kategori produk, pentingnya risiko, kemungkinan pembelian yang buruk, nilai kesenangan kategori produk, nilai kategori produk yang akan ditentukan dengan tanda-tanda dari produk itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah consumer generated content, yaitu konten buatan konsumen. Misalnya konten yang dibuat konsumen, orang biasa menyuarakan pendapat mereka tentang suatu produk, merek, perusahaan di blog, podcast, dan situs jejaring. Contohnya ada di Facebook, MySpace, YouTube, dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai nilai, yaitu keyakinan bahwa suatu kondisi lebih disukai daripada kebalikan, yaitu tentang Solomon. Kemudian masih dengan Solomon, kemudian ada produk yang dalam hal di sini adalah membantu tujuan yang berhubungan dengan nilai, dan kita mencari orang lain untuk berbagai nilai, yaitu tentang keyakinan kita. Kita cenderung dapatkan informasi yang mendukung, akhirnya membuat ini. Nah, kemudian tentang nilai tadi saya sudah bicara di depan bahwa value creation and service, yaitu dari Profesor Dr. Paul Patterson dari School of Marketing. Jadi waktu itu saya mengikuti pelatihan di Frontier adalah satu jasa education marketing. Bahwa customer
loyal untuk value. Jadi value itu biasanya kaitannya dengan suatu yang unik. Ada 2 produk, yaitu di sini yang saya contohkan adalah The Body Shop dan yang kemarin itu Starbucks ya. Kalau Starbucks kemarin sudah dibahas sepintas. Yang kemarin, kenapa sih Starbucks ini penting sekali? Dan kenapa sih Body Shop itu penting? Untuk contoh di sini, karena mereka itu unik. Nah, The Body Shop di sini uniknya apa? Uniknya adalah bahwa bahan baku, misalnya rempah-rempah, itu diambil dari, memang mereka itu melakukan survei ke daerah-daerah khusus. Misalnya kalau di Indonesia di daerah Ambon itu rempah-rempah banyak sekali, atau mungkin di Bangka Belitung di sana rempah-rempah banyak. Nah, kalau di tingkat dunia itu di Zanzibar itu terkenal cengkeh dan sebagainya. Nah, Body Shop itu ternyata mereka dari hasil penjualan itu tidak semuanya untuk menjadi keuntungan dari perusahaan, tapi dikembalikan lagi kepada tadi produsen dari bahan baku tadi, penanam itu. Nah, ceritanya bahwa Body Shop itu mengambil misalnya dari Ambon. Di Ambon sana rempah-rempah itu, petani rempah-rempah tadi setelah dilakukan survei, kemudian hasilnya dibeli, anak-anak dari para petani tadi diseleksi dan akhirnya disekolahkan sampai berhasil oleh Body Shop. Nah, akhirnya berhasil dan sebagainya. Nah, di sini apa? Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang tidak pakai zat kimia. Nah, yang kemarin saya belum cerita bahwa tentang kenapa harga Starbucks itu bisa $5. Karena kopi yang dihasilkan adalah kopi yang betul-betul kopi yang tidak ada zat kimianya. Nah, sebagian dari keuntungan tadi dikembalikan kepada petani kopi yang mereka jadi binaan dari Starbucks tadi untuk disekolahkan, untuk diberi pekerjaan dan sebagainya. Jadi itulah yang disebut kalau di kita sekarang itu adalah CSR. Jadi apa? Sebagian dari keuntungan itu dikembalikan lagi, yaitu CSR singkatan dari Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan kepada semua yang berkepentingan, baik konsumen, karyawan, pemegang saham dan sebagainya, termasuk komunitas di lingkungan dari aspek operasional. Jadi CSR itu dikembalikan lagi seperti tadi. Kalau Starbucks maupun dari Body Shop adalah uniknya bahwa mereka ini. Bagi orang-orang yang tahu tentang bahwa Body Shop itu adalah bahan bakunya adalah baku murni tanpa ada zat kimia dan sebagainya, mereka konsumen itu berani membeli dengan harga yang mahal. Seperti halnya konsumen dari kopi Starbucks mau membeli karena dia tahu bahwa kopinya adalah kopi pilihan. Kemudian value creation berikutnya adalah core service, kaitannya dengan time value, place, form, experiential, problem solving dan sebagainya. Kemudian consumer view, functional value, emotional value dan sebagainya. Kemudian customer receive value, inilah yang saya sampaikan bahwa ini adalah produk dari Profesor Paul. Jadi di sini apa yang diterima oleh seorang customer, nilai yang diterima oleh customer itu adalah gabungan dari total customer benefit dan total customer cost. Jadi mereka manfaat apa yang diterima oleh customer dan itu harus lebih besar dibandingkan total
customer cost. Jadi disitulah definisi dari itu. Nah, total customer benefit itu terdiri dari brand benefit, personal benefit, customer service, dan produk. Sedangkan total customer itu meliputi price, time price, inconvention cost, dan physical cost. Nah, disinilah selama total customer benefit lebih tinggi, lebih besar dari total customer, bahwa customer memperoleh benefit, value benefit. Nah, berikutnya adalah value creation dan delivery process. Itu ada 3 tahapan, yaitu choose value, create value, dan communicated value. Nah, inilah yang bagus, bahwa value itu harus dikomunikasikan pertama dari segmen yang dipilih di dalam marketing tadi. Tadi ada unique value proposition, kemudian create value itu baik itu dari produknya, baik service quality, price, customer value, understanding, client business, website, customer forum, itu create value. Dan yang terakhir adalah communicated value, yang meliputi kegiatan advertising, public relation, sharing, dealer, interaction with customer, dan sebagainya. Inilah yang melakukan proses ini bisa digunakan untuk analisis pembuatan skripsi dan sebagainya. Kemudian key delivering perceived customer value ada kaitannya dengan elemen emosional dan customer experience. Jadi dalam pembelian itu bukan hanya dari emosional juga, tetapi di sini ada faktor experience itu juga menjadi pertimbangan. Jadi ada lawan dari emosional di sini adalah meliputi physical function, di mana dari emosional itu ada customer intimacy, operational excellence, dan product leadership. Nah, kalau emosional itu ada positif, negatif experience, service recovery, solution selling, people interaction, brand dan marketing, personalization, dan staff engagement. Kemudian psychical function itu transaction, price, product, value of product, dan channel, dan kemudian action. Mengenai case study, seperti halnya yang saya sampaikan di depan adalah kaitannya tadi tentang 5 level itu. Di sini yang paling banyak masalah adalah level yang paling atas, yaitu actualization. Masih banyak orang kaya yang mampu membeli mobil mewah di tengah pandemik. Nah, di sini pandemik virus corona diyakini membuat penjualan mobil menurun secara umum ya. Sebab sebagian besar masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, mengalihkan anggaran mobil baru untuk membeli kebutuhan pokok yang lebih mendesak. Kendati demikian, masih ada kelompok konsumen yang tidak terlalu berdampak dengan adanya wabah COVID-19 dan masih bisa menganggarkan uang untuk kebutuhan kendaraan bermotor baru. Dijelaskan pengamat otomotif yaitu Jens Martinus Pasaribu bahwa kelompok konsumen menengah atas masih memiliki daya beli tinggi di tengah krisis ini atau saat masa krisis berakhir nanti. Menurut Janus, kelompok masyarakat itu bakal tetap setia mengkonsumsi mobil mewah keluaran terbaru tanpa peduli situasi ekonomi. Tujuannya antara lain hiburan dan demi menjaga kesenangan suasana hati. Nah, coba kalau tujuannya adalah hiburan dan demi menjaga kesenangan suasana hati, itu masuk level yang mana? Nah, kan gitu, dari 5 itu. Nah, kelompok RIC dan Super RIC Indonesia memang unik. Mereka membeli mobil merah seperti membeli toys atau mainan. Suka ya beli, uang bukan masalah, yang penting happy dan tetap eksis. Ini masuk level mana lagi? Jadi kalau Anda melihat bahwa di Indonesia itu
ada beberapa merek dari mobil mewah. Itu tadi ada Lexus, ada Range Rover, ada Ferrari, ada BMW, ada Chevrolet, ada Lamborghini, ada Audi, dan sebagainya. Nah, inilah yang termasuk kelompok mobil merah. Nah, ini khususnya bahwa ini BMW Group Indonesia menghadirkan mobil-mobil terbarunya di masa pandemik. Di masa pandemik corona seperti ini, perekonomian masih belum cukup stabil, namun hal tersebut tidak menghalangi BMW Group Indonesia untuk terus menghadirkan mobil-mobil terbarunya dengan harga cukup fantastis. Tercatat dalam 4 bulan terakhir ini sudah beberapa model diluncurkan dari merek BMW maupun Mini. Terbaru adalah BMW 84i Technics Grand Coupe pada Kamis 20 Juli 2020. Mobil sport sedan mewah dari jenis tersebut dibanderol dengan harga 2,4 miliar dan 24 miliar lebih untuk on the road. Jadi di sini grup mengklaim bahwa permintaan mobil di kelas premium tidak begitu terpengaruh adanya pandemik. Nah, ini adalah contoh-contoh dari mobil tadi. Di sini Vice President Corporate Communication Indonesia Jody Octavina menjelaskan penjualan selama pandemi mengalami kenaikan pada sejumlah model. Nah, ini dan sebagainya. Nah, kemudian judul yang tidak kalah penting, contoh yang saya angkat adalah Nikita Mirzani beli mobil baru 7 miliar. Anda pasti lihat, pasti dengar siapa sih Nikita Mirzani. Nikita Mirzani adalah salah satu selebritis terkenal di Indonesia. Dia sekarang lagi tidak ada pasangan ya, tetapi di dalam diskusi obrolan santai dengan pewawancara bahwa dia termasuk pengagum dari Ariel Noack ya. Ariel Noack. Nah, kenapa kok milih seperti itu? Dan seperti apa mobil yang dipilih oleh Nikita? Inilah yang nanti akan kelihatan bahwa seperti apa Nikita itu. Nah, mungkin nanti akan saya kaitkan dengan tipe yang kemarin bahwa kalau di luar negeri dia senang rokok Marlboro yang maco dan sebagainya. Nah, ini sama dengan Nikita, ini adalah senang dengan Ariel kan gitu. Nah, tak heran bila di tengah pandemik ini dia mengeluarkan uangnya miliaran rupiah untuk membeli mobil baru. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata di liputan6.com Nikita membeli mobil mewah Range Rover. Kata Nikita, keinginan untuk membeli mobil sebenarnya sudah sejak beberapa waktu yang lalu. Awalnya dia membeli mobil Porsche. Saat melihat mobil Range Rover itu, ibu 3 anak ini langsung tertarik dan akhirnya memutuskan untuk membeli mobil ini. Nah, ini jadi kalau lihat Ariel sama dengan lihat Range Rover lah kan gitu ya. Itu bagi teman-teman yang laki-laki, dia udah pria, udah tahu lah. Nah, ini Range Rover itu seperti ini. Wah, ini lebih garang daripada mobil-mobil buatan Jepang kan ya. Range Rover jenis yang terbaru 1,5 miliar, 1,7 miliar, 2,4 miliar, dan ada yang lebih dari itu. Nah, jadi artinya bahwa kalau kita melihat tadi dari kasus yang
saya sampaikan bahwa para jutawan atau orang kaya di Indonesia tadi itu dalam membeli mobil mewah itu dia kelasnya adalah level apa? Level ke yang teratas. Nah, jadi level yang paling atas di mana yaitu bahwa dia membeli itu bukan hanya karena pengen dihargai, tapi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi inilah yang harus dilihat oleh seorang pemasar, bahwa peranan dari teori dari Maslow tadi dikaitkan dengan perilaku konsumen adalah bisa dilihat bahwa orang yang bawah kemampuan belinya rendah, orang menengah kemampuannya beli menengah, dan orang yang atas itu macam-macam bisa membeli. Itulah kaitannya dengan motivasi untuk membeli dan kaitannya dengan value yang saya angkat dalam kuliah keempat ini. Demikian dan terima kasih. Sebagaimana biasanya nanti akan ada tugas yaitu merangkum dan nanti ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Demikian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.